Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin cincau cappuccino. Untuk rasanya yang pasti dia enak banget dan juga creamy karena aku pakai full susu. Kemudian selain untuk hidangan di rumah juga cocok banget untuk ide jualan. Sebelum memulai jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah jadi gimana sih cara membuatnya, juga aku pakai bahan apa aja, wajib simak terus videonya sampai akhir. Nah jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar, kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC kamu. Untuk yang terlambat capture, aku sudah tulis ulang di kolom deskripsi. Dari resep sampai dengan takarannya ada di bawah judul. Nah jadi di sini aku mau bikin untuk jelinya dulu. Jadi yang aku pakai di sini jelly kopi. Yang pertama masukkan dulu di atas panci yang belum dinyalakan apinya jelly yang plain jadi nggak ada rasa. Kemudian masukkan kopi tanpa ampas yang biasanya dipakai untuk dalgona. Lalu masukkan gula pasir, untuk banyaknya sesuaikan selera. Di sini aku pakai 3 sendok makan aja. Setelah itu aduk-aduk semua bahan kering sampai dirasa benar-benar tercampur agar tujuannya tuh nanti nggak ada yang menggumpal. Setelah itu masukkan air sebanyak 400 ml, jadi aku menyesuaikan dengan kemasan. Jadi di sini aku pakai jelly yang kecil ya, yang untuk ukuran 400 ml. Kamu juga bisa pakai yang besar, yang ukuran airnya tuh kurang lebih 700 sampai 800 ml. Jadi sesuaikan aja. Kalau kamu pakai besar, yang jelinya tinggal baca aja kemasan di baliknya. Nah, jadi tadi tuh aku udah nyalakan api, kemudian didihkan sampai benar-benar dia mendidih sambil diaduk-aduk terus seperti ini. Aduk-aduk terus hingga dia mendidih seperti ini, kemudian matikan api. Setelah itu, di sini aku pakai tin wall yang tahan panas pastinya, kamu juga bisa pakai tempat lainnya. Kemudian pindahkan jelly dan diamkan hingga dia set kurang lebih selama 1 jam. Kalau kamu pengen lebih cepat lagi, diamkan dulu selama 15 menit di suhu ruang lalu masukkan ke dalam freezer sampai dia set seperti ini. Nah setelah set seperti ini kemudian mulai iris kotak-kotak dadu. Selain diiris kotak-kotak atau dadu seperti ini juga bisa diserut dengan menggunakan serutan wortel atau serutan sayuran. Nah jadi setelah aku potong-potong hasilnya seperti ini. Kemudian sisihkan. Untuk bahan selanjutnya di sini aku pakai cincau hitam yang biasanya tuh aku langsung beli jadi. Lalu aku serut pakai serutan wortel atau serutan sayuran sampai dia habis. Untuk banyaknya berapa takaran yang aku pakai cincau hitam ini kamu bisa lihat di kolom deskripsi di bawah. Atau bisa juga kalau kamu pengen nambah lagi kamu bisa tambahkan dari takaran yang sudah aku tulis. Sampai semuanya sudah diserut habis seperti ini. Jadi untuk bentuk atau juga teksturnya itu sesuaikan lagi dengan selera masing-masing ya. Boleh juga untuk cincau hitamnya ini kamu potong dadu, kemudian untuk jelinya kamu serut atau sebaliknya. Jadi balik lagi ke selera masing-masing. Setelah selesai kemudian sisihkan dan di sini aku mau bikin untuk kuahnya, jadi aku pakai gula merah. Sebelumnya gula merah ini udah aku sisir agar dia lebih mudah larut pada saat dipanaskan. Kemudian masukkan gula pasir dan juga garam sejumput aja, lalu tambahkan air putih dan masukkan daun pandan yang sudah diikat simpul. Sebelum dinyalakan api, kemudian aduk-aduk rata semuanya, lalu nyalakan api dan didihkan sampai benar-benar semuanya tercampur dan juga gula merahnya larut. Nah jadi aduk-aduk terus hingga dia mendidih seperti ini ya bun. Dan setelah mendidih kemudian matikan api. Setelah itu aku langsung saring untuk kuah gula merahnya ini. Aku pindahkan lagi ke gelas takar seperti ini ya. Jangan lupa sambil disaring karena pasti gula merah tuh ada item-itemnya gitu kayak batu. Dan sisihkan sampai dia dingin. Kemudian untuk bahan kuah selanjutnya
Aku pakai susu cair, masukkan ke dalam mangkok besar seperti ini. Jadi sebelumnya tuh nggak ke-record, antara susu evaporasi dan juga susu kental manis sudah aku jadikan satu, aduk-aduk lalu campurkan juga di susu cair. Kemudian aduk-aduk rata seperti ini. Dan untuk kuah susunya ini benar-benar creamy karena susu evaporasi tadi ya bun. Atau kalau kamu nggak suka, kamu bisa skip untuk susu evaporasi. Dan ini waktunya penyajian, jadi aku pakai gelas seperti ini. Masukkan dulu es batunya, kemudian masukkan cincau hitam, lalu tambahkan juga jelly kopi, kemudian tambahkan juga untuk gula merahnya. Lalu masukkan susu yang sudah dicampur antara susu evaporasi, susu cair dan juga susu kental manis hingga penuh seperti ini. Dan sudah siap disajikan. Jadi sebelumnya aduk-aduk dulu agar kuah gula merahnya yang di bawah tadi bisa tercampur dengan kuah susunya. Ini tuh rasanya benar-benar creamy banget, apalagi disajikan saat dingin. Untuk penyajian dengan kemasan, di sini aku campur semuanya di mangkok yang sudah ada campuran susu dan juga evaporasi. Lalu masukkan gula merah, kemudian masukkan cincau hitam, dan masukkan juga semua jelly kopi. Lalu aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata di wadah besar ini. Atau bisa juga kamu tambahkan es batu. Jadi es batu ini nggak akan mengurangi rasa atau creaminya untuk kuah ini ya bun, asal nggak terlalu banyak. Nah, jadi kemudian aku tambahkan sedikit es batu di sini, kemudian aduk-aduk lagi. Tuh kelihatan kan kalau dia tuh creamy banget, nggak enak yang pasti. Jadi ini tuh bisa banget untuk takjil atau bisa juga untuk hidangan saat hari raya nanti. Nah, untuk kamu yang lagi nyari ide jualan, kamu juga bisa pakai cup seperti ini ya. Untuk cup bebas aja, kamu bisa pakai tin wall yang lebih ekonomis. Ini kurang lebih tuh 300 ml per cupnya. Dan kemudian tuang kurang lebih 3 sendok sayur. Kalau kamu bisa tambahkan dengan es batu, kamu bisa dapat lebih banyak lagi. Jadi nggak harus sama dengan yang aku buat untuk hari ini ya. Setelah selesai semuanya, kemudian tutup cup. Dan jangan lupa untuk masukkan ke dalam lemari es. Jadi jangan dimasukkan ke dalam freezer ya, ke chiller aja. Sampai dia dingin dan siap untuk dinikmati. Gampang kan cara bikinnya? Kamu juga wajib bikin di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe. Klik juga loncengnya agar kamu bisa tahu video apa aja yang aku share. Like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.